Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi. Nah, hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-6. Cuman sebelum kita masuk ke pertemuan ke-6, mari kita bahas tugas pertemuan kelima, yaitu laporan keuangan perusahaan jasa. Kita telah selesai. Oke, kita lihat ya dari pertama. Tugas kalian lengkap. Sheet pertama ada jurnal, setelah kita kerjakan kemarin ada sort, kemudian setelah di sort kita buat buku besar, kemudian buku besar kita buat neraca saldo. Ini harus lengkap kalian tugas kalian ya. Saldo, kemudian setelah selesai di neraca saldo kita buat AJP. Nah, dari AJP kita masuk ke neraca lajur. Ingat kolom neraca lajur, ingat ya. Ini bang freeze, kita freeze ya. Kita letakkan angkanya di 30 juta. Jangan lupa kalian ya supaya bagus Excelnya. View, freeze span, freeze. Nah, lihat, sudah kan enak kan. Nah, kolom pertama neraca lajur ada neraca saldo. Kolom keduanya adalah AJP. Kolom ketiganya adalah neraca saldo disesuaikan. Ini jangan sampai salah ya. Ini tahap-tahapan. Kolom selanjutnya adalah laba rugi. Kolom selanjutnya adalah neraca. Sudah, kita sampai di sini lagi. Jurnal penutup, jurnal balik jangan ditaruh di neraca lajur. Jadi neraca lajur cuma sampai neraca ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hanya ada 5 kolom. Neraca saldo, AJP, NSD, laba rugi dan neraca. Kemarin kan kita sampai di neraca saldo. Kita buat laba rugi adalah yang penjualan dan pembelian masuk ke laba rugi, di luar itu masuknya ke neraca. Oke, kita lihat di sini. Di sini tidak ada penjualan kan, maka masuknya semua ke neraca. Kita lihat transaksinya kan. Kita pindahkan kas, bukan, ini semua masuk ke neraca. Terus kan kita geser lagi, untungan ini bisa digeser setelah pakai freeze. Nah, dari neraca saldo kan, sewa di rumah muka masuknya ke neraca, hutang gaji masuknya ke neraca. Nah, ini baru pendapatan, dia pendapatan masuknya ke laba rugi. Oke, jadi cukup jelas ya, yang ya, semua pendapatan ini masuk dan biaya. Oke, kita lihat di sini labanya 11.970 totalnya ya. Nah, ini kalau mau kalian lebih bagus dikasih warna boleh. Oke, kemarin kita sampai sini. Kemudian bagaimana cara membuat laporan keuangan. Oke, ini adalah susunannya. Ini teman kalian pakai punyanya siapa? Kansa Nurul Aini. Oke, ini bagus. Kalian tidak perlu mengetik lagi ya. Kita lihat di sini dia pakai rumus. Nah, jadi kalian tinggal masukkan rumus semua. Ini berarti yang ada di kolom laba rugi, akunnya kalian ambil, nominalnya kalian ambil. Nah, tinggal pakai sama dengan ini totalnya. Nah, ini kalau mau bagus juga ini taruh di sini boleh. Jadi sini hanya totalnya. Misalnya ini kita pindahkan. Nah, kan bisa kan? Nah, jadi totalnya dia di sini. Nah, tadi rapikan. Ini juga semuanya di sini. Nanti ini totalnya nggak usah langsung di sini. Kemudian pendapatan, total pendapatan di total biaya, maka ini keuntungannya. Sudah sampai sini. Teman kalian ada lagi yang ngurangin ini, dikurangin ini enggak ya? Jadi total pendapatan dikurangi total biaya, hasilnya adalah laba karena pendapatan lebih besar. Lihat ada rumusnya kan? H8 pendapatan dikurangi H18. Nah, berarti keuntungannya 11.970. Setelah kita tahu untungnya, maka nih untung. Berarti kalau untung dia akan menambah modal. Nah, di sini kan ada modal awal. Nah, ini juga bisa pakai kayak gini ya, harusnya ya. Pakai sama dengan, balik ke sini modal awal, laba bersihnya ini aja sama dengan ini. Nominalnya sama dengan ini udah kan H19. Nah, harusnya laba bersihnya juga sama dengan ini ya. Ini diganti misalnya sama dengan ini. Nah, tidak perlu nyatat lagi kan. Modal akhir adalah karena ini laba, berarti modal awal ditambah laba. Nah, hasilnya adalah segini.
Nah, jadi laporan keuangan isinya pertama laba rugi, kedua perubahan modal, dan terakhir adalah neraca. Ini bedanya sama di neraca lajur apa Pak? Ini 520 kan? Kemudian di neraca lajur 527. Perbedaannya adalah hanya di peletakan di biaya akumulasi. Kalau di biaya akumulasi di neraca lajur dia ada di sisi kredit, ada di bawah sini kredit, akumulasi. Ini akumulasi, ini dia ada di sisi kredit. Kemudian juga cadangan kerugian piutang kan, dia ada di sisi kredit. Kalau di laporan keuangan dia mengurangi piutang usaha. Ingat, ini neraca saldonya minus ini ya. Ini minus kan, berarti ini dikurangin nih, ini minusnya dia tandanya di mana ya? Oke, sama dengan ini ya, mungkin ya minus ya. Dikurang, ini dikurang, ini juga ini mengurangi nilai bangunan. Jadi letak perbedaannya adalah peletakan nominal akumulasi penyusutan dua kan. Nah, kita lihat di sini di sisi kreditnya mana penyusutan. Nah, ini dia pindah mengurangi harga bangunan. Kendaraan ini pindah mengurangi ini. Kemudian juga cadangan kerugian piutang pindah ke sini mengurangi jadi perbedaannya ada di 1 2 3 ya. Nah, jadi perbedaannya hanya di 3. Ini 1 2 3. Oke, maka selisihnya jadinya ini. Kemudian masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup seperti ini. Ini juga sama. Ini asalnya semua dari laba neraca lajur laba rugi. Nah, ditambahkan pendapatan bunga. Nah, harusnya ini pendapatan bunga juga pakai sama dengan ya. Atasnya udah gak sama dengan. Oke. Nah, ini juga udah sama dengan. Ininya aja dia nggak pakai ya kan. Nah, ditutup ke laba rugi. Sama ini ngambilnya dari neraca lajur laba rugi semuanya. Ini aduh, ini juga dia nggak ngambil, harusnya bisa ngambil ya biar bagus karena atasnya udah ngambil. Oke, laba rugi di biaya-biaya ditutup ke laba rugi. Nah, kemudian ikhtisar laba ruginya kan untung kan. Ingat, kalau dia untung maka ikhtisar laba ruginya ada di sisi debit. Modalnya ada di kredit. Maka kalau modal ada kredit maka modal akan bertambah. Jadi yang ditutup adalah keuntungan. Ikhtisar laba rugi ditutup ke modal, bukan modal ditutup ke apa tadi ya, ada yang salah ya. Jadi ikhtisar laba rugi ditutup ke modal. Jurnal seperti ini. Nah, setelah penutupan maka kita buat neraca. Nah, neraca ini sama dengan susunannya seperti neraca yang ada di laporan laba rugi. Yang ada di neraca lajur. Jadi ini bisa sekali kan pakai rumus sama dengan semua. Ini bagus sekali gitu kan, dari neraca lajur. Oke, ini ngambilnya dari neraca lajur karena nominalnya sama. Ingat kembali, neraca harus ada debit totalnya sama dengan kredit. Jadi tadi teman kalian ada total aktiva, tetap lancar. Nah, tetap harus ada totalnya ya. Ini harus balas. Oke, jurnal penutup, kemudian neraca setelah penutupan, dan terakhir ada jurnal pembalik. Oke, jurnal pembalik ternyata kalian sudah benar. Nah, jadi semua disusun ke bawah ya, nggak ada yang samping-samping. Nah, karena lebih jelas melihatnya. Kalau teman kalian ada yang membuat ada AJP-nya apa, kemudian baru buat jurnal pembalik, itu boleh juga biar lebih jelas. Nah, tapi begini cukup. Oke, tugasnya seperti ini. Kalian yang belum mengerjakan dengan benar silahkan dikoreksi ini posisinya ya. Nah, ingat ada namanya di sini, sheetnya jumlahnya harus sama ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8, ada berapa tadi ya? 8 ya. Nah, sheetnya harus sama. Kemudian di neraca lajur usahakan pakai freeze biar bisa dilihat ya. Yang bisa pakai freeze kalian gunakan freeze. Oke, kalian yang silahkan dicocokkan tugas kalian. Semoga bisa bermanfaat karena ini adalah dasar akuntansi. Jadi harus mendasar bagaimana menjurnal.
Sampai di sini laporan keuangan perusahaan jasa telah selesai. Minggu ini kita masuk ke perusahaan dagang. Perbedaannya hanya pada perusahaan dagang kita akan menggunakan jurnal khusus. Oke, terima kasih atas waktunya. Silahkan ditonton videonya dengan baik-baik, disimak. Apabila ada yang belum paham, mohon bertanya ya, mohon bertanya. Karena kita secara daring, jadi tolong keaktifannya untuk bertanya. Oke, terima kasih. Sampai ke pertemuan berikutnya. Sampai bertemu kembali.